Nah, Oke, siap. satu, apakah penyebab kulit kusam dan tidak glowing? Jadi kalau dia sudah kusam dan tidak glowing, artinya dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa kulit itu sehat ya. Jadi kulit itu sedang tidak sehat, makanya dia kelihatan kusam, tidak fresh, tidak glowing seperti itu. Nah, biasanya penyebabnya itu antara lain itu ada satu dari lingkungan ya, paparan polusi dan debu, kemudian kulitnya itu tidak terlembabkan atau kulitnya mengalami dehidrasi ya. Nah, dehidrasi itu kurangnya nutrisi dari luar, kemudian juga dari asupan makanan kita juga, kemudian terlalu sering terpapar matahari tanpa dilindungi atau diproteksi secara optimal oleh sunblock yang mengandung SPF ya. Jadi kalau kulit itu kita tidak lindungi dengan sunblock, jadi dia akan mudah rusak ya. Dia akan dirusak oleh radiasi sinar UVA dan UVB, dan sekarang ada lagi namanya UVC, sehingga dia akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel kulit dan kulitnya itu kusam dan tidak glowing. Kemudian penyebab lainnya itu adalah penumpukan sel kulit mati. Jadi sel kulit kita itu secara alami dia itu akan beregenerasi ya. Beregenerasi itu sel kulitnya yang tua akan mati, kemudian terangkat, dan yang akan tumbuh sel kulit baru. Nah, proses ini secara alami itu akan berlangsung 14 sampai dengan 28 hari sekali. Nah, tetapi beberapa faktor dari dari luar seperti lingkungan, kemudian juga faktor pertambahan usia, mungkin kebiasaan seseorang gitu, ini akan menyebabkan sel kulit mati ini tidak terangkat dengan sempurna ya, tidak terangkat dengan sempurna, sehingga kita nantinya kemudian akan membutuhkan bantuan. Salah satu bantuan yang kita perlukan itu adalah perawatan harian dan kemudian juga ada perawatan berkala ya. Kemudian pola makan yang kurang bergizi ya. Pola makan yang kurang bergizi itu ya contohnya yang tidak yang miskin akan serat, kemudian dia juga yang miskin akan air juga seperti itu. Jadi kekurangan cairan di dalam tubuh juga akan menyebabkan tampilan kulit itu menjadi kusam dan tidak glowing ya. Karena di kulit juga membutuhkan kadar air yang cukup tinggi untuk bisa berlangsung hidup dan kemudian sel regenerasi selnya berlangsung dengan sempurna. Oke, next slide Mas Angga. Lalu next slide Mas Angga. Halo. Halo. Halo Mas Angga. Halo. Halo Mas Angga. Loh, Mas Angga live. Oke Mbak. Oke Mbak Suryani, kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang tadi. Halo. Jadi halo. Ada Dok suara saya? Iya, oke sudah. Next slide Mas Angga. Iya Mbak Ika, harusnya saya jadi coach, cuman saya tidak bawa laptop, jadi susah, filenya ada di Mas Angga. Oke. Halo.
Halo. Halo. Halo Mas Angga, next slide. Oke, siap. Oke. Oke. Ya, next slide yang setelah penyebab tadi. Oke. Nah, oke, maaf teman-teman tadi sempat terputus sebentar. Kemudian glowing skin itu sebenarnya apa ya? Jadi kita sebutin tadi bahwa glowing skin itu adalah salah satu indikator bahwa kulitnya itu sehat ya, sehat. Nah, sehat itu dalam hal ini apa saja sih yang terdapat pada kulit yang sehat atau yang glowing skin itu? Yang pertama itu kelembapannya terjaga ya, kelembapannya terjaga. Nah, nanti kita bicara beberapa faktor yang harus dipenuhi untuk menjaga kelembapan dari permukaan, untuk menjaga kelembapan dari kulit. Ada yang nanti namanya ya, dia memberi, kemudian dia ada yang mengunci, kemudian dia ada yang mengisi, ya. Kemudian permukaannya itu halus. Ya, permukaannya itu halus karena apa? Karena karena sel-sel kulit matinya itu beregenerasi dengan sempurna, ya, dengan optimal. Jadi tidak ada penumpukan sel kulit mati sehingga permukaan kulitnya lebih kompak atau lebih halus. Kemudian pori-porinya kecil. Pori-porinya kecil karena karena kelembapan sudah terjaga dengan baik sehingga kelembapan di permukaan kulit itu menjadi lebih seimbang, menjadi lebih balance sehingga pori-pori tidak kecil, tidak membesar akibat dari hipersekresi atau akibat dari sekresi sebum yang berlebihan dari kelenjar sebasea. Jadi mengapa kalau misalnya wajahnya sudah berminyak pun kita tetap memberikan kelembapan, kita tetap diperlukan untuk menjaga kelembapan, misalnya menggunakan moisturizer tambahan. Jadi biar kelembapannya lebih balance, kemudian pori-porinya bisa lebih kecil atau tidak membesar. Ya. Nah, kemudian warna cerahnya merata. Ya, warna cerah merata di sini artinya kita sebutkan tadi bahwa perlindungan juga diperlukan. Ya, perlindungan dari sinar matahari, sinar UVA itu yang menyebabkan tanda-tanda penuaan pada kulit, dan sinar UVB itu yang menyebabkan kulit menjadi lebih gelap, ya, menyebabkan terbakar misalnya dari panas matahari. Nah, jadi kalau dia glowing skin itu salah satu tandanya adalah warna cerah merata. Kemudian kulitnya kenyal, kemudian kulitnya kencang karena ternutrisi dengan baik, ya. Artinya produksi kolagennya juga masih baik sehingga tampilan kulitnya kenyal dan kencang. Jadi yang menyebabkan kulit kita itu kendor seiring dengan pertambahan usia itu adalah bahwa karena kulit sudah kehilangan banyak kolagen, ya. Tetapi ini bisa kita perbaiki dengan melakukan perawatan harian dan perawatan berkala. Kemudian dia ronanya berkilau kalau kata orang sekarang, ya. Jadi karena dia sudah ternutrisi dengan baik, sudah terhidrasi dengan baik, maka tampilan akhirnya dia berkilau atau glowing. Oke, next slide Mas Angga. Nah, bagaimana sih memiliki glowing skin atau kulit yang glowing, yang sehat itu? Oke, next slide. Nah, satu, dari tahapan yang paling penting itu adalah tahapan cleansing, ya. Jadi yang paling dasar atau fundamental dari perawatan kulit itu adalah proses cleansing, ya. Proses cleansing ini di wajah juga ada dan di tubuh juga ada, tetapi kulit wajah itu lebih spesifik karena kelembapannya berbeda dengan kulit tubuh, ya. Yang pertama itu adalah proses cleansing. Proses cleansing itu adalah proses pembersihan wajah, ya. Nah, kotoran yang ada di dalam kulit kita itu ada debu, kemudian ada kotoran lainnya, kemudian ada sisa make up, itu ada yang larut di dalam air dan ada yang larut di dalam minyak. Ya, oleh karena itu proses cleansing yang optimal atau yang disarankan itu adalah 2 tahap. Yang pertama itu dia menggunakan oil based cleanser atau pembersih wajah yang berbahan dasar oil
untuk melarutkan kotoran ataupun sisa makeup yang larut di dalam oil atau larut di dalam minyak. Dan yang kedua itu adalah pembersih wajah yang berbahan dasar air atau water based cleanser untuk melarutkan kotoran atau sisa makeup yang larut di dalam air, serta untuk melarutkan mengangkat sisa dari oil based cleanser tadi, ya. Jadi proses cleansing yang optimal itu adalah di dalam 2 tahapan, ya. Nah, kemudian beberapa produk-produk mutakhir saat ini juga ada yang menggabungkan dalam satu cleanser, ada oil based cleanser yang dia di dalam water based cleanser. Dan itu beberapa merek-merek yang high-tech, yang high-end sudah banyak mengaplikasikan cara ini. Oke. Nah, tapi pada dasarnya dibutuhkan 2 tahapan pembersihan ini untuk mendapatkan hasil proses cleansing yang optimal. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian satu yang jadi bahan, yang jadi isu yang sudah lama sih sebenarnya, sudah lama kita tahu di dunia medis dan maupun di dunia pengetahuan mengetahui bahwa sulfat itu yang terkandung di dalam sabun, ya. Jadi sulfat yang terkandung di dalam sabun memang fungsinya untuk mengangkat kotoran. Untuk mengangkat kotoran, tetapi kembali lagi bahwa kelembapan yang ada pada kulit wajah itu berbeda dengan kulit tubuh. Jadi oleh karena itu sabun badan tidak sebaiknya digunakan untuk membersihkan wajah, ya. Nah, karena apa? Karena ada kandungan sulfat yang berbeda. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa lihat kalau di kandungan sabun badan itu ada yang namanya SLS, ya, sodium lauryl sulfat, ya. Nah, kemudian itu mengangkat kotoran. Kalau digunakan ke wajah, dia akan mengangkat kotoran dan juga akan mengangkat pelembab alami kulit kalau diaplikasikan ke wajah. Jadi NMF, ya, natural moisturizing factor yang ada di kulit akan dikikis seluruhnya oleh si SLS tadi. Ya, SLS ini banyak digunakan atau banyak terkandung di sabun tubuh, kemudian dia juga di sampo seperti itu. Nah, kemudian ada lagi sulfat yang sedikit kekuatannya tidak seperti SLS, artinya sedikit lebih gentle, sedikit lebih lembut, yaitu SLES, ya, sodium laureth sulfat, ya. Nah, ini masih banyak digunakan pada sabun-sabun pembersih wajah yang banyak beredar di pasaran. Ini masih lebih gentle atau lebih lembut dibandingkan dengan SLS. Nah, tetapi begitupun sebaiknya diupayakan bahwa pembersih wajah itu tidak mengandung sulfat, ya. Jadi saat ini sudah banyak alternatif yang mengandung turunan yang paling rendah dari sulfat, ya, yaitu penggantinya itu namanya sodium silen sulfonat, ya. Jadi dia masih dari sulfat, tetapi dia adalah sudah turunannya. Jadi kekuatannya dia mengikis itu tidak seagresif SLS dan SLES, ya. Nah, karena penting kita untuk menjaga. Jadi orang kalau mencuci wajah itu biasanya kan, kalau belum berbusa banget, belum puas. Kalau wajahnya itu belum terasa kesat setelah cuci muka, dia tidak akan berhenti. Ini adalah kebiasaan yang salah, ya. Karena apa? Karena kalau sampai wajahnya terasa kesat sekali, artinya pelembab alami kulit itu atau natural moisturizing factor itu sudah terkikis, ya, sudah terangkat. Bayangkan kalau kita melakukan itu setiap hari dan bertahun-tahun, ya. Makanya kulitnya menjadi kehilangan pelembab alaminya, yang mana pelembab alami ini dibutuhkan oleh kulit, ya. Jadi kalau teman-teman di rumah misalnya cuci mukanya itu sampai harus kesat banget, itu salah satu yang kurang tepat, ya. Nah, daripada harus rasanya kurang bersih atau dia belum terlalu kesat, mending diganti. Kita ganti menjadi 2 tahapan pembersihan wajah atau double cleansing process,
ya itu lebih ngangkat lagi. Dia ngangkat yang dia ngangkat yang kotoran yang larut di dalam lemak, di dalam maaf, di dalam minyak, dan juga yang larut di dalam air, ya. Jadi kalau yang untuk safe, yang untuk aman itu pilihlah yang paling tidak mengandung SLES, atau paling terbaik lagi yang mengandung sodium silen sulfonat, ya, turunan dari sulfat, sehingga sehingga kulit tidak terlalu kehilangan pelembab alaminya. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan lagi untuk mendapatkan kulit yang sehat, kulit yang glowing itu adalah skin barrier, ya. Jaga skin barrier kita. Skin barrier itu apa? Skin barrier itu adalah lapisan pelindung terluar dari kulit, ya. Lapisan pelindung terluar dari kulit. Dia terdiri dari kolesterol, asam lemak, dan 50%-nya adalah ceramide, ya. 50%-nya adalah ceramide. Nah, karena dia adalah pelindung paling luar dari kulit kita, dia juga harus dijaga agar kulitnya sehat dan kulitnya glowing, ya. Kalau tadi kelembapannya saja sudah kita kikis, ya, sudah kita kikis dengan pembersih yang menyebabkan kulit menjadi kesat sekali, akhirnya skin barrier itu akan lama-lama akan rusak, ya. Bentukannya kurang lebih seperti yang ada di apa namanya di layar, seperti itu kurang lebih bentukannya. Jadi dia adalah pelindung kulit yang berfungsi sebagai pertahanan, ya, terhadap virus, bakteri, jamur, peradangan, dan lingkungan luar, ya. Dari apa sih kita harus menjaga dari kesehatan skin barrier itu? Apa saja yang bisa kita jaga? Yang pertama itu kondisi lingkungan. Terlalu lembab atau terlalu kering juga dapat memicu kerusakan dari skin barrier. Kemudian yang kedua, hilangnya pelembab alami kulit, ya, seperti yang kita bicarakan sebelumnya tadi. Kemudian paparan sinar matahari tanpa perlindungan UV yang optimal. Jadi tanpa perlindungan SPF yang optimal itu juga harus dihindari. Jadi setiap terpapar matahari harus menggunakan sunblock. Kemudian yang penting lagi, sunblock itu mengandung SPF. SPF itu ada usianya, ya. Sun protection factor itu ada usianya. Jadi sebisa mungkin di reapply, itu yang paling penting, atau dioles kembali, ya. Katakanlah misalnya pagi sudah beraktivitas di luar, kemudian siang bagi setelah makan siang, atau setelah sholat bagi yang habis sholat atau habis wudhu harus mengapply kembali, ya. Nah, kemudian harus dipahami bahwa sunblock itu tidak hanya dipakai saat kita terpapar sinar matahari, karena sinar UV itu juga bisa dia berradiasi. Jadi radiasi itu bisa ibaratnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bisa menembus kaca, baik di dalam mobil atau di dalam rumah, seperti itu, ya. Kemudian ada lagi penemuan terbaru yang namanya UVC, yang termasuk dari yang diantaranya misalnya dari panas masakan, dari uap masakan, kemudian dia juga dari Dok, api. sorry dok, kayak putus-putus dok. Halo? Putus-putusnya mulai dari mana ya, Mas? Halo? Halo? Mungkin semenit yang lalu gitu dok. Oh, semenit yang lalu. Oke, baik. Nah, berarti yang kedua kurang lebih, ya. Yang kedua itu adalah hilangnya pelembab alami kulit, seperti yang kita bicarakan tadi sebelum slide ini, ya. Nah, kemudian halo? Yang putusnya kayaknya Mas Angga. Jambi masih jelas, dok. Oke, David, Pak David. Oke, Bang David. Berarti Mas Angga ini. Oke, thank you teman-teman, Bu Endang. Oke, ya, thank you. Oh, jelas kok, ya. Berarti yang putus ini adalah Mas Angga. Oke. Baik, nggak apa-apa, kita coba sebentar. Coba, oke, jelas.
dari screen ya. Static loading. Oke. Ini jelas nggak teman-teman? Boleh di chat saya. Oke. Oh, pada jelas ya. Berarti Mas Angga ya. Oke. Baik. Kita kembali. Oke. Nah, jadi tadi yang ketiga itu adalah paparan sinar matahari tanpa pelindungan UV yang optimal ya. Jadi kita harus pahami bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sinar UV itu bisa juga dia memiliki radiasi, jadi bisa berpindah. Jadi tidak hanya di dalam, tidak hanya saat terpapar sinar matahari saja kita butuh perlindungan UV dari sunblock, tetapi juga saat berada di dalam ruangan. Kemudian paparan terhadap bahan kimia tertentu ya, bahan kimia tertentu maupun yang termasuk golongan obat dalam jangka panjang. Ya, contohnya apa? Misalnya ini adalah contohnya kortikosteroid ya. Kortikosteroid itu jika terpapar pada kulit dalam jangka waktu yang lama, dia dapat menyebabkan kerusakan pada skin barrier ya. Nanti mulai dari penipisan kulit, kemudian sampai nanti pelebaran pembuluh darah, ya. Oke. Sorry dok. Halo. Saya iya. ini sampai mana dok tadi? Kayak nggak apa-apa. Yang sampai yang tadi, yang jaga itu. Nih, ya oke ini. Ya, ini. Oke, jadi bisa dari paparan atau penggunaan bahan obat dalam jangka waktu lama ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang dapat merusak skin barrier itu salah satunya adalah kortikosteroid. Kortikosteroid itu digunakan untuk mengatasi peradangan, ya, obat yang digunakan untuk mengatasi peradangan. Tetapi tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang lama, karena dia akan menyebabkan kerusakan pada kulit. Ya, mulai dari skin barrier-nya akan rusak karena dia akan menyebabkan penipisan pada kulit, kemudian dia dapat menyebabkan perubahan pigmentasi pada kulit, kemudian dia dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan lain-lain. Ya, nah kemudian penyebab kerusakan skin barrier selanjutnya adalah overeksfoliasi ya. Jadi kita sebutkan tadi bahwa kulit itu beregenerasi antara 14 sampai dengan 28 hari sekali secara normalnya. Tetapi karena banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor lagi, proses ini tidak berjalan dengan lancar atau dengan optimal sehingga diperlukan bantuan dari luar. Nah, salah satunya adalah eksfoliasi. Cuman eksfoliasi ini contohnya misalnya menggunakan scrub ya, menggunakan scrub yang banyak dijual di pasaran seperti itu. Jadi dia tindakan yang bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, maupun dia yang bersifat chemical. Kalau chemical ini dikerjakan dalam pengawasan dokter akan menggunakan bahan-bahan tertentu untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, overeksfoliasi yang paling sering ditemukan itu misalnya kita di rumah menggunakan scrub ya, kan ada scrub untuk tubuh dan ada scrub untuk wajah ya, yang dia butiran kasar itu juga tidak boleh terlalu sering, ada jangka waktunya antara 1 sampai dengan 2 minggu sekali boleh dilakukan. Nah, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang lainnya yang menggosok-gosok wajah itu juga dapat menyebabkan overeksfoliasi. Contohnya menggunakan kapas pembersih wajah ya. Kalau dulu sih biasanya ibu-ibu itu paling sering toner itu diusap-usap, digosok-gosok ke wajah ya. Bukan begitu caranya. Karena dia akan selain dia akan mengangkat kotoran ya, nanti biasanya begitu dok, kalau saya gosok di wajah kapas ini warnanya hitam, iya, tetapi yang selain itu, yang hitam itu selain dia mengangkat kotoran atau debu di wajah, juga dia ikut mengangkat sel kulit mati dan sel kulit hidupnya juga ikut terkikis ya, karena dilakukan setiap hari seperti itu, jadi menyebabkan overeksfoliasi. Jadi ini juga harus dihindari ya, karena ada waktunya tertentu untuk melakukan eksfoliasi atau dengan menggunakan krim-krim yang bahan-bahan skincare harian yang sifatnya juga mengangkat sel kulit mati. Oke, nah kemudian faktor stres dan kecenderungan juga
banyak yang menyebabkan begini. Tapi kecenderungan itu atau hereditary tendensi itu dia sudah terlihat sejak usia dini. Jadi kalau ada yang menyebutkan, dokter kulit saya sensitif gitu. Banyak ya kita dengar. Oh ya kulit saya sensitif. Sensitifnya kapan gitu? Kalau sensitifnya memang dari usia anak-anak ya, usia balita katakanlah menuju remaja, dia begitu. Ada beberapa orang yang memang sensitif wajahnya warna gampang merah, kemudian gampang ruam seperti itu. Memang sensitif. Itu namanya kulitnya memang sensitif. Tetapi kalau kulit sensitif itu diperoleh setelah usia beranjak dewasa atau malah pada saat dewasa, itu namanya kulitnya tersensitisasi ya, atau sensitized skin ya. Banyak penyebabnya. Banyak penyebabnya. Salah satunya tadi paparan sinar matahari tidak dilindungi dengan UV sementara dia pekerja outdoor, ya pekerja lapangan, atau mungkin penggunaan bahan-bahan skincare yang tidak tepat ke wajah atau yang malah tidak dianjurkan untuk wajah. Ya, jadi ini juga menyebabkan kerusakan skin barrier. Jadi nanti teman-teman perhatikan ada yang namanya kulit sensitif dan memang kulit tersensitisasi atau kulit yang menjadi sensitif. Oke, next slide Mas Angga. Oke, nah kerusakan skin barrier umum dapat dilihat dari meningkatnya sensitivitas kulit seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian kulitnya mudah merah. Nah, kemudian seram di dalam, kan kita sebutkan tadi ya kalau teman-teman ngikutin dari awal bahwa salah satu bahan pembentuk, salah satu bahan alami pembentuk dari skin barrier atau perlindungan dalam tubuh itu adalah ceramide. Nah, di dalam sensesuru ya, di dalam serum regenerating serum sensesuru itu terdapat ceramide dalam ukuran nano yang dapat memperkuat skin barrier kita. Ya, jadi kalau kulitnya sensitif atau tersensitisasi ya seperti saya sebutkan tadi karena kerusakan skin barrier-nya, maka ceramide yang terkandung di dalam sensesuru ini dapat memperkuat skin barrier-nya, dapat memperkuat pelindung kulitnya, dan juga dia memperbaiki kerusakan pada skin barrier dan menambahkan kelembapan atau memperbaiki kelembapan kulit ya. Nah, di sini ceramide itu berfungsi sebagai occlusive light. Occlusive light itu dia jadi mengunci. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa kalau kita menggunakan suatu pelembab itu tidak hanya cukup untuk menarik kelembapan, tetapi juga dia harus mengunci ya. Jadi dia tidak hanya menarik kelembapan itu humectant. Jadi yang harus lengkap. Dalam sensesuru itu dia lengkap pelembabnya. Pelembabnya itu dia bersifat memberi kelembapan pada kulit, kemudian dia juga mengisi kelembapan pada celah-celah kulit, kemudian yang terakhir dia kunci. Ya, itulah salah satu kunci dari skin glowing atau kulit yang glowing itu kelembapannya harus benar-benar optimal. Ya, nah di sini ceramide-nya itu bersifat seperti occlusive light. Jadi dia seperti occlusive. Occlusive itu mengunci. Ya, selain dia memperbaiki skin barrier yang rusak tadi, dia juga mengunci sehingga kelembapan pada kulit itu bertahan lebih lama. Oke, nah ini ada uji perbaikan klinis dari skin barrier yang di sini kita bisa lihat di wajah itu ini dari penggunaan dari salah satu bahan yang terdapat di sensesuru yaitu ceramide. Ya, dalam waktu kulitnya menjadi tidak kering, kulitnya menjadi lembut, ya, menjadi smooth, halus, kemudian menjadi tidak kasar, kemudian kulitnya itu tidak gampang gatal karena keringat, dan kulitnya tidak terlalu berminyak atau tidak terlalu mengeluarkan minyak lebih banyak. Itu bisa kita lihat di sini hasilnya antara minggu pertama sampai dengan minggu ke-30 ya. Kita lihat di yang berwarna hitam itu lebih banyak ya. Itu artinya kulitnya terjadi perubahan yang lebih baik. Oke. Next slide, Mas Angga. Nah, kita sebutkan tadi bahwa pertahankan kelembapan kulit ya. Kita sudah bicara tadi dari awal bahwa kulit yang terganggu kelembapannya itu ditandai dengan kulit kering, bersisik, kasar dan sensitif ya. Kerusakan skin barrier juga mengganggu kelembapan kulit
ya, karena yang paling luar itu adalah skin barrier. Nah, jadi itu apa yang kita perlukan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa dalam suatu produk skincare itu harus memenuhi syarat optimal kelembapan ya. Jadi dia syarat optimalnya itu ada 3. Apa saja? Next slide, Mas Angga. Oke, yang pertama itu adalah humectant ya. Humectant itu artinya dia menarik kelembapan pada kulit ya. Nah, jadi kalau teman-teman tadi ada yang miss, bahwa saya sebutkan bahwa kulit yang berminyak pun butuh pelembab ya untuk menyeimbangkan kelembapannya. Ya. Jadi dia tidak terlalu berminyak. Oke, yang pertama itu sifatnya humectant atau bersifat menarik air ya, menarik kelembapan ke dalam kulit atau disebutnya biasanya hydrating ya, hidrator. Nah, kandungan di dalam sensesuru yang bersifat humectant ini adalah sodium hyaluronat atau asam hyaluronik. Nah, kemudian yang kedua itu harus bersifat emollient. Emollient itu adalah mengisi kelembapan pada celah-celah sel kulit. Ya, nah di sini pada sensesuru itu kandungan ini, fungsi ini diperoleh dari manfaat ini diperoleh dari kandungan yaitu squalene. Ya, kemudian tadi sudah ditarik kelembapannya ke dalam kulit, kemudian celah-celah yang kering yang kosong diisi oleh squalene yang bersifat emollient. Nah, ini kan kalau hanya sampai di sini, kelembapan itu akan menguap. Ya, kelembapan itu akan menguap oleh udara, oleh cuaca sekitar, oleh lingkungan, kemudian oleh aktivitas kita. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Harus dikunci, ya, harus dikunci. Ya, yang menguncinya sifat dari mengunci kelembapan ini biasanya disebut oklusif. Nah, dari kandungan yang terdapat di dalam sensesuru yang bersifat oklusif itu, selain tadi yang mirip oklusif kita sebutkan ceramide, kita sudah ketahui ceramide, ada lagi. Nah, itu kandungannya sunflower oil. Ya. Dan ketiga sifat optimal dari moisturizer atau pelembab ini biasanya tidak terkandung di dalam satu produk. Ya, biasanya terpisah. Ada yang bersifat humectant saja, ada yang bersifat emollient saja, kemudian oklusifnya juga dipisah, atau mungkin gabungan dari humectant emollient, kemudian oklusifnya dipisah. Nah, tetapi itu keistimewaan dari produk AS yang satu ini, produk premium ini, yaitu Sensesuru Nanopeptide Regenerating Serum ini, dia memiliki ketiganya. Ya, jadi memiliki ketiganya. Jadi kalau misalnya Anda membutuhkan pelembab atau kita membutuhkan pelembab pada wajah, ini adalah satu produk yang sudah all in one ya, all in one. Jadi dia sudah sifat pelembab atau sifat moisturizer optimal yang harus dipenuhi itu sudah terkandung di dalam satu jenis serum ini, yaitu Sensesuru Serum. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian yang harus kita lakukan lagi adalah perbaiki tekstur kulit. Ya, kita sebutkan tadi bahwa tekstur yang kulit glowing itu permukaannya pasti smooth, halus, licin ya. Nah, jadi gangguan kelembapan pada kulit, kenapa tadi saya sebutkan bahwa even kulit kita yang berminyak pun atau yang sedang berjerawat tetap membutuhkan pelembab yang harus disesuaikan, itu karena karena gangguan kelembapan pada kulit itu juga dapat menyebabkan pori-porinya membesar karena produksi minyaknya tidak terkontrol dengan baik ya. Nah, tadi mulai dari awal proses pembersihan wajah yang tidak tepat, kulit kehilangan kelembapannya secara berlebihan, akhirnya menyebabkan sebagai kompensasinya kulit memproduksi lebih banyak minyak lagi, sehingga overproduksi dari kelenjar sebasea itu menyebabkan pori-pori itu membesar ya. Kemudian tampilan kulitnya menjadi kasar. Nah, kandungan marine placenta dan salmon DNA pada Sensesuru dapat membantu memperbaiki tampilan pori-pori dan menghaluskan permukaan kulit. Karena seperti kita ketahui bahwa marine placenta itu memiliki paten fungsi dia meregenerasi sel. Kemudian salmon DNA juga begitu, pada kulit dia ikut memperbaiki kerusakan pada sel
mulai pada tingkat sel. Ya, jadi seperti kita ketahui selama ini bahwa di dalam SOP Subarashi dan juga di dalam Sensesuru, di dalam usus gusi, kandungan Merin placenta itu sudah terkenal cukup baik berfungsi. Nah, ini di dalam serum ini juga terdapat. Nah, mungkin salah satu tren yang paling mutakhir saat ini yang teman-teman ketahui, mungkin pernah dengar juga salmon DNA digunakan sebagai terapi dalam dunia kecantikan karena sifat anti agingnya yang sangat baik, ya. Dia memperbaiki kerusakan sel. Kemudian saat ini selain dia diinjeksikan, juga dia banyak dijual sebagai serum terpisah, jadi digunakan sebagai topikal. Nah, di dalam Sensesuru ini kedua bahan yang bagus tadi itu, Merin placenta dan salmon DNA itu terdapat pada Sensesuru. Nah, kita bisa lihat apa saja yang perbaikan pada kulit, ya, yang diperoleh dari Merin placenta atau salmon opari peptide, ya, peptidanya salmon opari, dan juga dari salmon DNA. Mulai dari perbaikan pori-pori, kemudian perbaikan dari kerutan, kemudian dia juga noda hitam di wajah. Nah, kita bisa lihat mulai dari minggu kedua, ya, seperti kita bisa lihat di layar. Oke, nah kemudian perbaikan putus lagi. Oke, Mas Angga. Oke, baik. Dok, saya putus-putus, Dok. Iya, nggak apa-apa Mas Angga. Teman-teman sabar kok menunggu. Ya, benar. Oke. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa seperti pembandingnya itu di bawah ini. Jadi dia perbaikan dari Sensesuru, dari kandungan Merin placenta dan salmon DNA-nya, kita bisa lihat perubahannya itu mulai dari minggu kedua. Ya. Perbaikan dari pori, kemudian perbaikan dari kerutan, dan juga noda gelap di wajah. Oke, baik. Next slide, Mas Angga. Mas Angga. Iya. Next slide, Mas Angga. Oke, baik. Kemudian yang kedua itu tadi yang selanjutnya adalah pelihara regenerasi sel kulit. Kan kita udah sebutin tadi kalau kulitnya kusam, kemudian mengapa tidak glowing, karena sel kulit matinya itu menumpuk, ya, menumpuk. Nah, kemudian sel kulit matinya itu menumpuk sehingga dia permukaannya menjadi kasar dan kusam. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sel kulit itu akan beregenerasi, ya, mati, kemudian terlepas dan berganti dengan sel kulit baru itu antara 14 sampai dengan 28 hari. Tetapi berbagai faktor, misalnya pertambahan usia, dapat mengganggu proses alami ini. Nah, kandungan Merin placenta di dalam Sensesuru membantu meregenerasi sel kulit secara optimal. Kita bisa lihat, ya. Nah, di sini dia mengaktifasi sel pada kulit itu seperti yang kita bicarakan juga sebelumnya, bahwa dia mempercepat, artinya dia membantu untuk proses regenerasi sel pada kulit, ya. Nilai p-value-nya itu adalah 0,05, dan ini adalah nilai yang cukup, ya. Nilai yang cukup untuk membuktikan bahwa salmon opari peptide itu atau Merin placenta itu membantu meregenerasi sel kulit secara optimal. Oke. Next slide, Mas Angga. Nah, proses regenerasi sel kulit yang tidak berjalan, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, yang tidak berjalan dengan lancar atau optimal itu menyebabkan terjadinya penumpukan sel kulit mati, sehingga menyebabkan tampilan kulit kusam dan kasar. Nah, di dalam Sensesuru, ya, itu terdapat kandungan AHA
atau alpha hydroxy acid. Jadi kalau teman-teman mungkin sering dengar, salah satu bahan yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati itu yang berfungsinya, yang salah satu fungsi manfaatnya untuk mengangkat sel kulit mati itu adalah AHA ya, atau alpha hydroxy acid. Nah, salah satu kandungannya yang terkandung, salah satu bahan AHA yang terkandung di dalam sensesuru serum itu adalah citric acid ya. Nah, tetapi dalam hal ini dia bersifat eksfoliator ringan ya. Dia juga bersifat eksfoliator ringan yang dapat mengangkat sel kulit mati, tetapi dia ringan untuk digunakan sehari-hari, dan dia juga bersifat untuk menstabilkan menstabilkan bahan-bahan yang terdapat di dalam sensesuru serum ya. Jadi kaya sekali tadi, selain dari proses regenerasi mengaktifasi sel itu diperoleh dari semarin plasenta, ini ada juga lagi yang memang bersifat direct, dia mengangkat sel kulit mati, yaitu kandungan AHA. Salah satu golongan dari AHA itu adalah citric acid. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kemudian yang selanjutnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kulit yang sehat dan atau kulit tampilan yang glowing itu adalah antioksidan ya. Antioksidan itu apa sih sebenarnya gitu. Oksidan itu adalah molekul yang kehilangan salah satu elektronnya. Jadi dia merusak sel kulit mati, merusak sel untuk mengambil atau mencuri elektronnya agar dia lengkap. Nah, jadi antioksidan artinya melawan aktivitas ini. Jadi dia berfungsi mencegah dan memperbaiki kerusakan sel akibat radikal bebas. Ya, akibat sel itu bisa rusak akibat radikal bebas tadi, dan juga efek buruk sinar matahari. Ya, jadi biar radikal bebas yang ada di tubuh itu menjadi seimbang, disitulah diperlukan antioksidan sehingga radikal bebas itu menjadi balance dan tidak merusak sel-sel tubuh termasuk juga sel kulit. Nah, di dalam sensesuru itu terkandung glutathione. Jadi kalau selama ini teman-teman sudah mengetahui bahwa glutathione itu adalah salah satu induk dari segala antioksidan dan sifatnya mencerahkan, tetapi tidak hanya itu saja, glutathione itu lebih dari itu, sifatnya dia memperbaiki kerusakan sel dari sinar buruk matahari, kemudian dia juga seperti noda hitam, kemudian juga glutathione itu memperbaiki kerusakan dengan cara menghambat melanogenik ya. Jadi proses pembentuk sel kulit itu kan ada sel kulit itu disebutnya pigmen melanin ya. Nah, jadi di sini glutathione itu kerjanya menghambat proses melanogenik atau proses pembentukan pigmen sel kulit gelap pada kulit ya. Nah, jadi kemudian selain itu juga sensesuru mengandung Angelica root extract. Nah, ini yang paling salah satu bahan premium yang terkandung di dalam bahan-bahan atau skincare high end itu adalah Angelica root extract. Dia sifatnya direct ya. Direct antioksidan itu artinya memang dia langsung memberikan elektron yang hilang ini kepada radikal bebas, sehingga sehingga radikal bebas tadi tidak menyebabkan kerusakan pada kulit. Kalau glutathione tadi dia bersifat antioksidan tetapi melalui beberapa proses dalam melakukan fungsinya sebagai antioksidan. Kalau Angelica root extract ini dia direct ya, jadi dia langsung. Nah, tapi perbedaan keduanya adalah glutathione ini dia misalnya dia memperbaiki kerusakan kulit akibat paparan sinar dari radiasi sinar UV. Nah, kalau Angelica root extract ini dia memperbaiki kerusakan kulit yang disebabkan oleh radiasi sinar UVA. Jadi kalau teman-teman tuh membedakan UVA dan UVB itu apa sih gitu. Sinar UVA itu menyebabkan kerusakan pada kulit yaitu aging ya, dia penuaan seperti berkerut, kemudian kulitnya kendor. Nah, kalau sinar UVB itu kulitnya burning ya, terbakar ya, seperti itu. Jadi dia terbentuknya kulit menjadi terbakar, kemudian sampai terbentuknya noda-noda hitam itu disebabkan oleh sinar UVB. Nah, jadi antioksidan yang terdapat di sensesuru ini sudah cukup komplit ya. Oke.
Ini kita bisa lihat perbaikan kulit dari sinar UV, ya. Itu mulai dari terjadi perbaikan yang lebih baik itu dari awal penggunaan sampai minggu keempat. Oke. Next slide, Mas Angga. Nah, itu tadi kita udah sebutin bahwa antioksidan sudah gitu. Tapi ada satu juga lagi yang paling juga tidak bisa ditinggalkan, dan ini sering sekali kita alpa atau kita lupa, yaitu wajib menggunakan sunblock. Ya, wajib menggunakan sunblock karena ini adalah perlindungan paling luar ya terhadap kulit kita. Karena kita seperti yang saya sebutkan tadi, sinar UVA, kemudian ada sinar UVB, dan jangan salah bahwa sinar UVA itu ya nilainya konstan, bukan hanya ketika sinar matahari bersinar terik baru dia akan menyebabkan kerusakan aging pada kulit, tetapi tidak seperti itu. Radiasi sinar UVA itu sifatnya konstan sepanjang hari. Ya, baik itu mulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari dia nilainya konstan, dan kemudian dia dapat menembus kaca. Jadi kalau disebutkan nilainya konstan itu baik cuaca mendung ataupun panas dia tetap konstan, ya. Sifat merusaknya tetap sama dan dia juga dapat menembus kaca. Makanya saya sebutkan walaupun kita di rumah atau sedang di dalam mobil, penggunaan sunblock itu juga wajib, ya. Nah, kemudian jangan lupakan lagi untuk mereapply atau mengoles kembali sesuai dengan nilai SPF yang digunakan. Kemudian sinar UVA dapat merusak kolagen dan elastin, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga menyebabkan kulit keriput dan kendor. Kemudian pada kulit, kolagen dan elastin itu bersama-sama menjaga keremajaan dan elastisitas kulit. Jadi kalau salah satu tanda kulitnya itu nggak glowing, nggak kencang, nggak kenyal begitu, karena dia kehilangan kolagen dan elastin, ya. Salah satunya bisa akibat paparan sinar matahari yang tidak terlindungi optimal dengan sunblock. Nah, tubuh juga dapat memproduksi sendiri kolagen dan elastin ini, namun dengan bertambahnya usia, jumlahnya juga semakin menurun. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, kita lihat. Di dalam sensei suru itu terdapat kolagen yang hydrolyzed kolagen, artinya dia sudah terhidrolisis. Ya, terhidrolisis itu sudah terbentuk dalam partikel yang cukup kecil. Oleh karena itu bahwa sensei suru ini disebut sebagai nanopeptide regenerating serum, ya. Jadi dia ukurannya itu sudah dalam menggunakan teknologi nano yang partikelnya kecil sekali. Contohnya hydrolyzed kolagen ini, ya, yang berfungsi tadi untuk memperbaiki kadar kolagen di dalam kulit, yaitu ukuran partikelnya itu 500 Da, cukup kecil sekali sehingga dapat terserap secara optimal pada kulit. Ya, nah hydrolyzed kolagen ini juga selain dia merupakan kolagen yang sudah terhidrolisis, dia juga bersifat direct antioksidan. Ya, banyak sekali kenapa banyak sekali bahan-bahan baik yang terkandung di dalam sensei suru ini. Dan salah satunya tadi ini adalah hydrolyzed kolagen, dia jadi direct antioksidan. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa suatu molekul itu harusnya misalnya kandungan elektronnya itu sepasang, ya. Nah, saya misalkan satu kanan dan satu kiri. Nah, radikal bebas itu kehilangan salah satu elektronnya, sehingga dia akan merusak, akan mengambil dari sel-sel yang sehat elektronnya agar dia menjadi sempurna, agar dia menjadi lengkap. Nah, di sini kalau disebutkan sebagai direct antioksidan, artinya zat ini, hydrolyzed kolagen ini memberikan langsung satu elektron kepada molekul yang kekurangan elektronnya tadi. Ya, jadi ini fungsi manfaat yang cukup baik, ya. Jadi dia tidak harus melalui proses panjang lagi, tapi dia bersifat direct antioksidan. Kemudian ada lagi hydrolyzed elastin, ya. Elastin dan kolagen tadi itu yang mendukung kulit yang mendukung kekencangan dan kekenyalan kulit. Nah, kemudian elastin yang terkandung di dalam sensei suru juga dia bersifat yang sudah hydrolyzed, sudah terhidrolisis, ya. Jadi memiliki partikel yang kecil juga sehingga penyerapannya itu lebih optimal dan bersifat sebagai skin booster, ya. Jadi dia meningkatkan kekuatan kulit juga. Oke, sehingga kedua zat ini dapat memelihara keremajaan dan kekencangan kulit. Kita lihat dari hasil
hasil uji klinisnya dari minggu pertama dan sampai dengan minggu ke-8 itu terlihat perbaikan elastisitas kulit yang cukup signifikan. Begitu juga dengan produksi kolagennya. Ya. Oke. Dia juga meningkatkan produksi kolagen pada kulit. Next slide, Mas Angga. Halo, Mas Angga. Saya WhatsApp. Halo Mas Angga. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah perbaiki diet ya. Minimal konsumsi air, salah satunya adalah konsumsi air putih yang cukup untuk menjaga kelembapan kulit serta konsumsi serat yang cukup ya. Nah, kemudian beberapa bahan-bahan yang dipercaya dapat menjaga kesehatan kulit itu antara lain itu adalah coklat, dark coklat, kemudian itu fatty fish atau lemak ikan, kemudian ada brokoli, ada green tea. Nah, kemudian ada juga beberapa kacang-kacangan dan biji bunga matahari. Nah, yang paling penting dan yang lebih gampang atau lebih mudah kita peroleh itu adalah sayur dan buah. Jadi itu yang harus tidak boleh dilewatkan dalam konsumsi harian kita adalah sayur dan buah. Makanya ada beberapa orang-orang mungkin agak susah untuk makan sayur, mungkin bisa belajar untuk makan sayur. Jadi kebutuhan seratnya terpenuhi. Oke. Next slide, Mas Angga. Karena kelihatan salah satu karena tanda-tanda yang paling terlihat itu jika seseorang itu mengalami dehidrasi atau konsumsi air putih, asupan air putih saja airnya juga berkurang, itu salah satunya kulitnya menjadi kusam dan kendor ya, seperti itu. Oke. Selesai sepertinya ya. Halo Mas Angga. Halo Mas Angga. Halo dok, sorry putus lagi. Oke, nggak apa-apa. Sampai slide mana tadi dok? Sampai slide perbaiki diet, sepertinya sudah selesai. Oke, sebentar. Oke. Dok, bagaimana cara memperbaiki kulit yang sudah kusam? Oke, itu tadi sudah. Salah satunya adalah berikan nutrisi. Salah satu nutrisi yang komplit itu terdapat dalam Sensesuru Serum. Ya, memang saya akui agak pricey, tetapi karena kandungan yang terkandung di dalamnya itu cukup komplit ya, dan bahan-bahan premium. Oke. Kemudian penggunaan sunblock itu tidak boleh ditawar. Nah, oke, next slide Mas Angga. Nah, treatment dan terapi menggunakan Sensesuru. Jika pertanyaannya berapa lama, hari, minggu, atau bulan, itu tergantung pada tiap kulit itu berbeda, ya. Tiap kulit itu berbeda untuk dalam
uh, menyerap ya. Dalam menyerap metabolisnya juga berbeda. Jadi tiap orang itu pasti berbeda. Nanti bisa kita evaluasi mulai dari jangka waktu yang paling pendek itu mulai 2 minggu penggunaan serum sensei suru. Nanti kita sudah bisa kita lihat perbedaannya, walaupun tiap kulit itu pasti tidak sama. Oke. Seperti itu. Oke. Next slide, Mas Angga. Sudah habis, Dok. Selesai. Oke, sudah habis. Oke. Oke, sebentar. Nah, oke, mungkin sorry teman-teman, saya internetnya lagi nggak jelas, jadi saya mengungsi. Ini kafe dekat rumah. Ternyata sama aja internetnya lewat. Sama satu line juga, kayak udah saya tether. Oke, sekarang mungkin boleh saya bacain pertanyaannya, Dok ya. Oke, boleh. Oke. Dok, tadi yang rambut udah dibacain belum, Dok? Yang pertanyaannya? Ini ada yang nanya, kalau untuk rambut sensei suru gimana apply-nya atau apa gitu? Dia salah. Oke. Nah, salah satu paten fungsi yang terdapat dalam sensei suru itu adalah hair restoration. Jadi penggunaannya dioles langsung ya. Jadi misalnya kulit kepala mengalami kobotakan, langsung dioles pada kulit kepala. Nah, tetapi begitupun dengan karena dia sifatnya nanopeptide ya, beberapa pasien yang sudah menggunakan sensei suru itu mereka hanya mengoles di pergelangan tangan karena ukuran nano itu sudah dapat menembus sampai ke pembuluh darah ya. Jadi mereka juga merasakan bahwa pertumbuhan rambut menjadi lebih baik walaupun mereka tidak menggunakan direct. Seperti itu. Seperti itu, Mas Angga. Oke, Dok. Thank you. Ada yang tanya itu. Pemakaiannya jika untuk satu. Nah, ini juga ada yang bagus pertanyaannya, Dok, kalau mau untuk bekas luka, Dok. Ini kan kita ada regenerasi, untuk regenerasi sel kulit ya, sensei suru. Kira-kira pemakaiannya gimana kalau untuk bekas luka? Oke, jadi kalau untuk bekas luka, pastikan dulu bahwa jika luka itu terbuka misalnya luka sayat gitu, pastikan dulu bahwa pengobatan yang dulu ya perawatan yang utama itu adalah penggunaan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi seperti itu. Nah, kemudian jika luka tadi sudah agak lumayan mengering, baru menggunakan sensei suru ya. Kecuali pada luka-luka seperti yang banyak sudah pasien melakukan itu, yang luka bakar yang tidak sampai perdarahan ya. Misalnya kena setrika atau sedang memasak begitu, dia kena bahan panas tadi, benda panas tadi, dan dia tidak sampai terjadi perdarahan, dan kemudian mereka mengoleskan sensei suru langsung pada luka itu, dan itu mempercepat proses penyembuhannya cukup baik gitu. Tetapi kalau sudah sampai terjadi perdarahan, sebaiknya menggunakan penanganannya adalah penanganan luka secara umumnya, yaitu antibiotik dulu gitu Mas Angga. Oke, siap. Ini ada yang tanya lagi, Dok, kalau untuk daerah sekitaran mata kayak ada keriput, mungkin saya akan senyum. Kebanyakan senyum yang matanya hilang itu kan biasa menumbuhkan kayak keriput atau ketan gitu loh. Itu kira-kira pemakaian yang baiknya gimana? Maksudnya pemakaian yang baik tuh mungkin pertanyaannya gini ya. Kalau pakai kan nggak pakai, cuman mungkin apa digabung ya? Oh, gini aja deh, Dok. Pertanyaan jadi digabung biar dokter jawabnya sekalian. Jadi mungkin dokter bisa jelasin nggak? Jadi kayak pemakaiannya itu apa sih? Kayak skincare itu kan banyak, Dok. Jadi mungkin ada kayak urutan-urutannya. Kalau misalkan kita mau pakai untuk kerutan atau apa-apa segala macam gitu, urutannya seperti apa dengan skincare lainnya? Oke. Nah, jadi jika kita bicara khusus mengenai sensei suru ini aman digunakan untuk sampai daerah-daerah yang delicate ya. Untuk sampai daerah-daerah yang delicate itu seperti
apa namanya itu dia di bawah mata dan kelopak mata. Jadi aman untuk digunakan. Jadi kalau misalnya mau ditanya bagaimana menggunakannya jika kita tidak memiliki rangkaian perawatan khusus mata, misalnya eye cream, itu boleh digunakan ke seluruh wajah sampai ke bawah mata, di kantong mata dan kelopak mata. Itu aman sekali. Ya, jadi boleh digunakan kecuali memang jika memiliki perawatan khusus untuk kantong mata atau tidak ingin menggunakan serumnya sampai ke kantong mata, berarti urutannya akan dipisah seperti itu. Tapi kalau mau ditanya pertanyaannya jika boleh digunakan di kantong mata, boleh aman sekali karena dia bahannya juga sangat lembut, sangat gentle. Dan dia sifatnya nanopeptide, jadi peresapannya optimal dan kemungkinan itu terjadinya reaksi alergi juga sangat rendah karena salah satu paten fungsi yang terdapat dalam Sensei-Suru dia adalah mencegah histamin rilis, artinya mencegah terjadinya reaksi alergi. Seperti itu Mas Angga. Oke, sama campur sekarang ditambah ini dok. Kalau misalkan mau dicampur dengan skincare lainnya, baiknya gimana? Oke, kalau misalnya dia mau dicampur dengan skincare lain, pastikan dulu bahwa urutan skincare itu adalah mulai dari proses pembersihan, sabun, toner, seperti itu, kemudian akan dilanjutkan dengan yang teksturnya lebih ringan dulu. Nah, contohnya kalau teksturnya lebih ringan itu di produk ASC, contohnya Hanamai. Ya, Hanamai itu kan lebih encer dibandingkan Sensei-Suru. Berarti Hanamai dulu, baru Sensei-Suru. Kemudian baru produk lain yang sifatnya lebih pekat, misalnya sunblock atau krim. Ya, nah jadi kalau misalnya pun di urutan skincare rutin harian, pastikan dulu urutan yang lebih encer itu di depan, ya duluan, baru kemudian yang lebih pekat. Nah, contohnya kalau dia memiliki krim lingkar mata, berarti pakai dulu serumnya, serum ke seluruh wajah, kecuali daerah lingkar mata karena dia menggunakan produk eye cream misalnya. Nah, baru setelah itu menggunakan eye cream dan bisa dilanjutkan dengan penggunaan skincare lain yang berbentuk krim. Jadi kalau ditanya, misalnya contohnya dengan sunblock, dia harus serum dulu baru serum Sensei dulu baru sunblock. Seperti itu, Mas Angga. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya, dok, kalau misalkan Sensei-Suru itu kan bisa katanya bisa untuk lingkar bawah mata ya. Apakah sama krim-krim lingkar bawah mata yang lain? Cara pemakaiannya mungkin, sifatnya mungkin ada yang kayak krim-krim lain gitu loh, kayak nggak boleh kena mata atau ya Sensei-Suru juga nggak boleh kena mata sih. Oh boleh. Ya kalau saya sepanjang pengalaman saya dan juga bahan-bahan yang dikandung, kemudian dari notifikasi yang diberikan, ini adalah sifatnya kosmetik, jadi aman untuk digunakan juga sampai ke bawah mata dan tidak ada masalah gitu. Jadi kalau mau digunakan sampai ke lingkar bawah mata, it's okay. Nah, cara penggunaannya pasti seperti penggunaan produk eye lainnya, produk untuk mata lainnya, biasanya kan dari tengah keluar seperti itu boleh. Tetapi misalnya pun kalau kita saya tidak cekatan untuk mengaplikasikannya, aplikasikan seperti biasa saja gitu. Dan biarkan dan jika harus menggunakan sunblock setelahnya, pastikan dulu bahwa produk itu teresap sempurna gitu Mas Angga. Oke, siap. Dan ini ada pertanyaan pamungkas. Ini ada yang mau nanya tuh, kalau untuk Sensei-Suru untuk flek hitam di muka, kira-kira berapa lama terapinya? Kalau misalnya saya mau seriusin nih, saya banyak banget flek, saya mau pakai Sensei-Suru, berapa lama sih kira-kira membaik pulihnya? Dan mungkin jadwal pemakaiannya mungkin bisa dicantumin juga dok, bisa dikasih info juga. Nah, jadi yang perlu dijadikan catatan adalah bahwa berapa lama itu tiap orang itu beda-beda gitu loh. Pernah perhatikan nggak kalau jangankan sesuatu yang kita oles ke wajah, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya kita demam saja. Setiap orang tuh beda-beda. Dia minum paracetamol. Pernah hitung nggak hari keberapa atau butir keberapa dia demamnya turun atau suhunya turun?
Pasti tiap orang beda-beda. Ada yang baru sekali minum sudah turun panasnya, ada yang mungkin di butir keempat atau butir kelima baru turun panasnya. Nah, demikian juga dengan pengguna, itu sifatnya obat loh. Nah, ini demikian juga sifatnya dengan apa namanya, dengan sensei suru. Ya, ini sifatnya kosmetik, skincare yang harus dipakai rutin. Ya, kalau untuk melihat perubahannya, pertanyaannya adalah kapan kita baru layak melihat perubahan atau melakukan evaluasi. Nah, itu baru pertanyaannya tepat. Nah, kapan kita mulai mengevaluasi? Evaluasi itu bukan pemakaian 2 hari pertama terus kita lihat, nggak hilang-hilang juga ya, nggak begitu. Jadi kita lihat dari evaluasi itu mulai bisa dilakukan dari 2 minggu. Karena apa? 2 minggu karena tadi kan sudah disampaikan bahwa regenerasi sel itu secara alami itu mulai berlangsung itu antara 14 sampai dengan 28 hari. Jadi kalau kita sudah menggunakan satu produk atau skincare di wajah untuk melihat atau menilai atau mengevaluasi mengevaluasi dari kerja dari suatu produk itu bisa kita mulai dari minggu kedua setelah 2 minggu. Tetapi demikian pun kalau tadi dia kasusnya adalah flek, pasti kita tiap orang beda-beda. Ada yang fleknya itu sifatnya misalnya post inflammatory hiperpigmentasi, ya, peradangan kulit menggelap karena proses peradangan yang penyembuhannya tidak sempurna. Katakanlah tadi itu lecet atau misalnya bekas jerawat yang menjadi menggelap. Nah, itu kan termasuk hiperpigmentasi juga, tapi berbeda dengan flek yang sudah tumbuh menaun seperti itu. Nah, satu lagi yang harus dipahami dari skincare atau merawat kulit itu adalah komitmen, ya. Jadi komitmen itu artinya apa? Komitmen itu adalah pemakaian, ya, keteraturan kita, kesinambungan kita untuk menggunakan suatu skincare itu. Dan lagi-lagi yang tidak boleh ditawar-tawar adalah sunblock atau sunblock. Tadi saya lihat ada pertanyaan, mengapa setelah menggunakan sensei suru di awal-awal bagus, kemudian setelahnya di akhir-akhir kurang bagus? Oke. Di awal-awal kurang bagus, kemudian di awal-awal bagus, kemudian di akhir-akhir kurang bagus. Yang pertama, faktornya itu bisa saja satu. Di awal itu pemakaiannya rutin. Rutin itu tidak hanya penggunaan sensei suru, tetapi juga penggunaan sunblocknya itu rutin sekali. Reapply-nya teratur. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, nah komitmen ini sudah menjadi longgar. Itu bisa menjadi penyebab bahwa si produk tadi tidak memberikan hasil yang optimal pada kulit, ya. Nah, kemudian yang kedua, karena kita sudah terbiasa, misalnya di awal-awal tadi perubahannya itu dari yang kusam, tidak glowing, kemudian kulitnya menjadi lebih lembab, lebih glowing, kemudian dan itu menjadi kebiasaan terus, dia tetap komitmen, dia tidak akan lagi melihat perubahan atau perbedaan karena sudah menjadi lifestyle. Jadi kadang-kadang kita juga begitu, kok begini aja ya gitu. Padahal jika dinilai sudah perbaikannya sudah optimal gitu. Perbaikannya sudah optimal artinya memang sudah terjadi perbaikan, cuman karena dia sudah melihatnya setiap hari sehingga menjadi kebiasaan. Tetapi yang paling harus diingat adalah skincare itu it's about commitment. Ya, it's about commitment karena setiap hari sel kulit kita itu tumbuh, kemudian yang kita inginkan adalah tampilan yang baik, artinya kita juga harus komitmen untuk merawat. Oke, paling itu. Apakah sensei suru menimbulkan ketergantungan? Ketergantungan yang disebutkan adalah seperti apa? Jika ketergantungan yang disebutkan itu adalah disebutkan itu adalah seperti ini, misalnya pakainya bagus, kemudian saat dipakai kulitnya kusam, tidak dipakai kulitnya bagus, kemudian dilepas kulitnya beruntusan, kering. Nah, jika yang dimaksudkan seperti itu, maka saya akan jawab bahwa sensei suru tidak menimbulkan ketergantungan yang seperti itu, atau dalam dunia medis itu disebutnya rebound phenomenon. Jadi rebound phenomenon itu seperti ini.
wajahnya kusam, kemudian pakai satu krim cerah banget, kemudian begitu dilepas atau tidak pakai krim 1 atau 2 malam, kemudian beruntusan parah, kemudian kering, ini namanya rebound fenomen. Nah, rebound fenomen itu karena dia penggunaan bahan yang salah ya, yang tidak tepat. Artinya menggunakan suatu bahan kepada kulit hanya untuk mendapatkan efek samping yang diberikan oleh si kulit tadi, sementara si bahan itu tidak dapat digunakan jangka panjang. Ya, tetapi kalau itu pertanyaannya, sensei suru tidak menyebabkan hal yang seperti itu. Ya, karena sensei suru tidak mengandung bahan obat. Ya, makanya dia bisa mendapat notifikasi atau izin dari Balai POM, karena kalau dia obat dia tidak akan mendapatkan izin itu karena dia harus misalnya sesuatu yang mendapatkan izin obat kan harus melalui resep. Nah, sensei suru tidak, sensei suru dapat diperoleh secara bebas. Seperti itu, Mbak Endang, jika pertanyaannya menyebabkan ketergantungan atau tidak. Oke. Oke dok, ini juga ada pertanyaan udah sering tadi udah beberapa dibahas sih. Untuk jerawat, kalau misalkan bukan jerawatan parah, pakai gimana? Bener-bener apa harus tunggu kering? Ya kan ada tuh dok kayak skincare gitu yang kayak ada belerang ya, apa unsur belerang atau apanya gitu yang bisa bikin kering itu baru dipakein atau kayak gimana dok? Kalau kita pakai sensei suru untuk muka jerawatan. Oke, satu, kalau jerawatnya sangat radang, makanan apa yang harus dihindari? Oke, nah satu, kalau misalnya jerawatnya sudah sangat meradang ya, jerawatnya sudah sangat meradang sekali, berarti pilihan pertama adalah pengobatan akne, pengobatan jerawat itu sendiri. Pengobatan jerawat itu sendiri akan melibatkan beberapa bahan-bahan obat ya, seperti misalnya obat-obat yang bersifat untuk menurunkan produksi minyak seperti itu, kemudian obat-obat yang bersifat antibiotik. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta pilihan pertama itu adalah sensei suru untuk jerawat yang meradang. Nah, tetapi ini bisa dikombinasi, misalnya pengobatan medis akne atau jerawat dapat dikombinasi dengan sensei suru, bisa, karena untuk mendapatkan efek kelembapannya, karena seperti kita ketahui bahwa salah satu akne itu juga akne itu juga disebabkan oleh salah satu penyebabnya adalah produksi minyak yang berlebih ya. Produksi minyak yang berlebih itu akibat dari ketidakseimbangan kelembapan pada kulit. Nah, kemudian terdapat juga peradangan. Nah, di sini si sensei suru itu bisa bekerja atau memberikan manfaat untuk memperbaiki kelembapan dan juga membantu untuk meredakan peradangan. Nah, seperti itu Mas Angga. Jadi dia bukan serta-merta pilihan pertama, kecuali tadi misalnya jerawatnya tidak terlalu meradang, hanya benjolan-benjolan jerawat kecil saja, kemudian noda-noda jerawat boleh digunakan karena dia juga punya efek atau punya manfaat fungsi yang bersifat untuk meregenerasi sel. Oke, dan kemudian tadi pertanyaannya makanan ya Mas, makanan ini ya. Halo Mas Angga. Halo. Halo. Iya dok, oke. Pertanyaan tadi makanan apa yang terakhir? Iya makanan apa kalau untuk orang jerawatan? Maksudnya mukanya nih kira-kira kayak banyak jerawat gitu. Kira-kira makanan apa harus dihindari? Dan harus banyakin apa biar mungkin bisa membantu dari dalam? Sebenarnya kalau saya secara pribadi untuk kulit ya itu banyak sekali paham-paham yang akhirnya berkiblat ke beberapa pihak, karena memang dari penelitian memang tidak terlalu signifikan makanan mempengaruhi terhadap pertumbuhan jerawat. Cuman yang terakhir kali ini sering dimunculkan, sering dibahas oleh ilmuwan saat ini, dan saya juga percaya itu adalah kalau kita udah jerawatan, jadi konsumsi proteinnya yang harus dikurangi. Ya. Kemudian selain konsumsi protein harus dikurangi, kemudian perbanyak makan sayur untuk mendapatkan serat, dan kemudian kurangi gula. Ya. Saat ini penelitian terbaru sedang banyak dibicarakan, sedang banyak diteliti juga hubungan antara kelebihan kalori atau kelebihan gula terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat.
Jadi kalau saran saya, kurangi gula dan kurangi protein. Itu Mas Angga. Oke. Oke. Oke, ini udah nggak ada yang nanya lagi. Mungkin kita tutup saja acaranya, Dok. Oke, iya. Slide-nya itu udah menjelaskan mayoritas semua sih. Ya. Oke, kalau gitu, thank you Dokter Kiki. Mungkin saya mau minta maaf karena saya mengganggu waktunya. Harusnya istirahat di weekend ini mungkin dokter ya. Nggak apa-apa. Jadi thank you buat waktunya juga, Dok. Sama-sama Mas Angga, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Yes. Thank you juga buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir hari ini. Thank you semuanya. Thank you dokter. Sampai ketemu ya, Dok. Sama-sama, Thank you. Mas Angga. Selamat sore. Thank you. Bye.